Halo, Tropers. Apa kabar semua? Semoga sehat walafiat. Jumpa lagi dengan Bang Andeska dari Tropis News, dari daerah untuk daerah. Satu kabar yang menarik bahwa baru-baru ini Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, Belitung telah membuat catatan sejarah yang sangat penting di wilayah hukum Bangka Belitung. Apa itu? Ini mungkin kali pertama terjadi di wilayah Babel atau khususnya di Belitung ya. Mungkin setelah saya buka-buka atau nggak ketemu, tapi kali ini cukup menarik bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Pandan melalui ketuanya Anak Agung Niko Brahmana ya, telah memenangkan atau memutuskan menerima pra peradilan atau gugatan yang dilakukan Dr. Cahyo Purnomo terhadap Kejaksaan Negeri Belitung Timur. Dr. Cahyo yang ditetapkan tersangka oleh Kejari dalam kasus rehab gedung bedah sentral UPT Rumah Sakit Umum Daerah Belitung Timur tahun anggaran 2018 tidak terima ditetapkan sebagai tersangka. Karenanya melalui kantor pengacara Bang Yusril Isa Mahendra, Dr. Cahyo mengajukan gugatan kepada Kejari Belitung Timur. Dalam persidangan yang berjalan selama 7 hari, pengadilan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan ya, telah menemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan yang salah satunya disebutkan bahwa dalam penetapan tersangka tidak disertai dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Ya, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP. SPDP ini semestinya kan oleh penyidik semestinya ya disampaikan kepada pimpinan kejaksaan atau dari Polri ya, kalau dari kepolisian langsung ke kejaksaan ya, kalau itu polisi yang menyidik gitu loh, sampaikan kejaksaan kepada penuntut umum ya. Nah ini dari penyidik kejaksaan seharusnya sampaikan ke pimpinan jaksa sebagai untuk pemberitahuan bahwa dimulainya penyidikan kasus ini. Nah itu katanya tidak ditemukan. Tapi ironis kok ada tersangka. Nah ini ya toh yang harus kita pahami bahwa SPDP itu merupakan langkah awal ya, penyidikan dan penyelidikan untuk menemukan bukti-bukti atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi. Ya. Nah, setelah bukti-bukti itu ada, baru ditetapkan tersangka. Kan gitu. Nah, ini tidak. SPPD ada tapi tersangkanya ada tapi SPD-nya nggak ada. Jadi gimana tuh dapat bukti-buktinya? Nah, inilah yang jadi catatan. Ya. Sebetulnya itu salah satu. Tapi alasan lain dari Ketua Majelis Hakim Anak Agung Niko Brahmana memutuskan
membebaskan ya Dr. Cahyo Purnomo dengan status tersangka, bahwa tidak disebutkan atau tidak ada pernyataan dari BPK RI, Badan Pemeriksa Keuangan, bahwa yang menyatakan bahwa negara dirugikan itu adalah BPK RI. Nah, ini nggak ada. Nah, jaksa nggak bisa menentukan ini kerugian negara, nggak bisa. Indikasi ya terjadinya kerugian negara mungkin, tapi untuk menyatakan betul sudah ada kerugian negara itu adalah bagian daripada BPK RI. Ya, jadi ini suatu pelajaran yang baik ya di wilayah Belitung, bahwa kita punya kekuasaan ya dari Kejari, pengadilan, Polres dan segala macam. Ya, punya kekuasaan untuk menyatukan orang jadi tersangka, tapi ikutilah aturan. Jangan. Ini kenapa? Tindakan dari tingkat daerah, tingkat di Kejari aja sebut aja. Ini akan mencoreng kewibawaan dari Kejaksaan Agung. Gitu loh. Barat lalai di dalam melaksanakan tugasnya. Tidak teliti. Nah, begitu. Tidak semenah-menah untuk menjadikan orang tersangka. Ini bentuk pelajaran ke depan. Ya, tentu saya mengapresiasi banget ya Pengadilan Negeri Tanjung Pandan ini, dan saya dukung gerakan Dr. Cahyo Purnomo untuk melakukan gugatan kalau merasa dirinya belum melakukan seperti yang dituduhkan. Tidak hanya Dr. Cahyo, semua pun yang lain. Forum Pejuang Pembentukan Persembahan Polisi saya sebagai ketua akan mensupport hal-hal itu. Karena apa? Salah satu misi dari terbentuknya Provinsi Kepulauan Belitung adalah terwujudnya ya sistem peradilan yang benar. Ya, itu misinya. Terwujudnya sistem peradilan yang benar ya dalam wilayah Bangka Belitung. Demikian kita dulu berharap bahwa Bangka Belitung menjadi pilot project dalam penegakan hukum ya, pemberantasan KKN. Nah, ini salah satu. Harus ada keberanian untuk menyatakan bahwa kita nih yakin tidak melakukan apa yang dituduhkan itu. Tidak seperti selama ini. Begitu mudah pihak tertentu untuk menjadikan tersangka tanpa ada hal-hal yang membuktikan. Padahal untuk menjadi tersangka apalagi tipikor seperti yang dituduhkan kepada Dr. Cahyo Purnomo, yang ini pasal 2 ayat 1 dan yang subsidiar pasal 2 ayat 1 subsidiar pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah mewajibkan setiap tersangka minimal harus ada 2 bukti. Dan ini jadi tidak semena-mena, tidak semudah itu untuk menyatakan orang untuk jadi tersangka ya. Ini catatan hukum buat kita semua. Sungguh saya merespon hal-hal yang seperti itu. Dan kami jujur dari pendiri kalangan Prosidium yang berjuang ya, mohon maaf kalau tidak riak, berjuang untuk membentuk daerah otonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mempunyai misi yang tulus dalam hal-hal penerapan hukum di wilayah Bangka Belitung ini, yakni untuk ingin bermimpi menjadi pilot project bahwa dalam pembangunan Provinsi Bangka Belitung itu ya, keadilan bagi masyarakat itu adalah yang teratas ya, yang teratas. Jangan semena-mena ya, masyarakat pun juga patuh. Itulah. Sehingga dulu sempat bicara kosongnya, ngapain kita bangun lembaga permasyarakatan banyak-banyak gede-gede dengan menghabiskan biaya. Ya, mendingan biaya itu kita gunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penerapan peningkatan pentaatan terhadap hukum-hukum yang berlaku. Dengan demikian
bahwa kita tidak perlu mendirikan LP, ya, karena masyarakatnya sudah saling sadar bahwa apa yang dilakukan akan berisiko, tidak akan terhadap hukum tidak akan dilakukan. Begitu juga kawan-kawan di bidang ada penegak hukum, hendaknya jangan mudah untuk menangkap atau apalagi menjadi tersangka, menetapkan tersangka lalu menangkap orang, memenjarakan orang, ya. Lalu kemudian mohon maaf, jangan sampai kita tidak menginginkan seperti banyak tersirat kabar kadang-kadang ada negosiasi, ada ini dan segala macam. Ya mudah-mudahan di beliau itu nggak ada lah negosiasi itu. Ya kita berharap bahwa ke depan ini apa yang terjadi yang di Belitung dalam kasus Dr. Cahyo ini adalah dijadikan jurisprudensi dan bukan pelajaran kita semua, ya, dalam konteks pentaatan hukum di wilayah Bangka Belitung. Oke, Tropers, selamat sore. Selamat sore. Kita jumpa dalam episode yang berbeda. Tapi jangan lupa sebelum gitu, tolong centleng skrip, ya. Biar kita ini nanti kami akan menghantarkan kabar-kabar yang lebih up to date sebagai edukasi kepada masyarakat Bangka Belitung yang menjadi bagian dari salah satu tanggung jawab daripada forum pejuang pembentukan Provinsi Bangka Belitung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.